Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya RIC Rio Idris Channel. Dalam video kali ini saya ingin membahas bagaimana caranya saling subscribe yang aman supaya tidak terkena spam atau sub for sub tanpa kena spam. Karena sebagai pemula tentu channel kita ingin dikenal oleh publik atau penonton kita. Maka untuk itu kita harus mencari para pemula juga yang punya misi yang sama dengan kita guys, yaitu ingin channel kita dikenal oleh banyak orang. Artinya kita saling subscribe ke mereka. Tapi sebelum kita bahas, saya ingatkan kepada teman-teman sekalian, setelah kalian menonton video yang ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel ini ya guys, karena ini semuanya gratis. Dan jangan lupa juga kalian bisa mengaktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan video terbaru dari saya. Untuk bisa saling subscribe supaya aman atau tanpa terkena spam oleh pihak YouTube, ada 3 poin yang akan saya sampaikan di sini guys. Poin yang pertama adalah cara menontonnya. Yang kedua adalah cara berkomentarnya, dan yang ketiga adalah cara subscribe-nya. Jadi logikanya begini guys. Contohnya saya adalah seorang pedagang nasi goreng. Misalnya saya seorang pedagang nasi goreng. Kemudian ada yang datang, misalnya si A datang ke tempat saya, ke tempat jualan saya nih misalnya nih. Dia datang, ujuk-ujuk dia bilang begini, "Mas, nasi gorengnya enak, mantep," katanya. Lah, saya sebagai pedagang pasti bingung dong. Ini orang baru juga kelihatan, baru juga nongol, tahu-tahu bilang nasi goreng saya enak. Saya berpikir, oh mungkin dia pernah mencicipi nasi goreng saya dari temennya atau saudaranya yang pernah beli di tempat saya misalnya. Dan dia langsung komentar seperti itu guys. Tentu bagi saya dia itu belum sebagai seorang pelanggan ya guys ya. Jadi saya menganggap dia bukan pelanggan saya. Jadi dia datang ke sini, saya anggap dia tuh calon pembeli ya kan. Dia belum membeli di sini, kemudian tahu-tahu dia bilangnya wah nasi gorengnya enak, meskipun dia berkomentar seperti itu guys. Tapi saya merasa dia nggak beli di sini guys, tapi dia komentar seperti itu, saya nggak menganggap dia tuh pelanggan saya guys. Kemudian ada orang yang kedua guys, misalnya si B misalnya, dia datang kemudian dia beli gitu ya, makan di tempat saya misalnya, makan di tempat, habis makan gitu kan, udah gitu dia ngasih komentar guys, wah mas nasi gorengnya enak gitu kan. Nah itu baru datang ke sini guys, baru datang kemudian dia beli dan dia ngasih komentar, dia bilang enak gitu kan. Nah meskipun dia udah beli dan dia udah ngasih komentar gitu guys, tapi dia hanya baru sekali misalnya, baru sekali itu udah besoknya nggak datang lagi. Nah itu juga buat saya itu bukan sebagai seorang pelanggan guys. Nah itu bagi saya ya, itu bukan pelanggan saya gitu. Nah dan yang terakhir orang yang ketiga guys, misalnya si C gitu kan, datang dia beli nasi goreng, habis itu dia pindah ke samping saya, misalnya ada yang jualan soto, nah, dia beli di soto. Nah kemudian di samping yang lagi ada tukang mie ayam, dia beli juga mie ayam. Kemudian di seberang saya misalnya ada tukang bubur ayam, dia datang ke tukang bubur ayam lalu dia beli bubur ayam. Nah dalam waktu yang bersamaan atau yang berdekatan dia membeli nasi goreng, soto, mie ayam, bubur ayam atau yang lainnya misalnya 5 jenis makanan dia beli dalam waktu yang berdekatan gitu. Nah itu juga meskipun dia beli nasi goreng saya, buat saya dia juga bukan pelanggan, karena buat saya dia tuh orang baru ke sini, dia beli, meskipun dia beli di sini, tapi selain beli di sini dia juga beli ke tempat lain. Nah bagi saya dia juga bukan pelanggan guys. Nah seperti itu juga misalnya di dunia per YouTubean. Jadi kalau misalnya kita mau saling subscribe,
Kan ibarat kata yang namanya subscriber itu apa sih? Subscriber itu kan artinya pelanggan ya, anggaplah pelanggan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau saling subscribe, harus perhatikan 3 poin yang akan saya sampaikan di sini guys. Yang pertama adalah bagaimana kita cara menontonnya ya. Bagaimana cara kita menontonnya itu, jadi caranya gini guys, kita menonton video untuk satu channel ya, misalnya channel A misalnya. Untuk satu channel kita tonton 2 atau 3 video guys. Jadi video pertama kita tonton, saya nggak menentukan berapa menit yang saya tontonnya, karena sejauh yang saya tahu YouTube tidak memberikan peraturan bagaimana cara kita menonton supaya bisa dianggap subscriber. Jadi apabila ada yang salah dengan kata-kata saya, silahkan dikoreksi, dan terima kasih apabila kalian ada yang mengoreksinya ya. Jadi setahu saya nggak ada peraturan bagaimana sih batasan menit yang harus kita tonton untuk dianggap sebagai subscriber atau tidak dianggap sebagai spam. Jadi kita balik lagi ke yang tadi, kita tonton dulu video yang pertama, misalnya kita tonton sampai kita tahu isi video tersebut guys, sampai kita paham. Habis itu baru kita kasih komentar dan juga kasih like-nya. Jadi kita kasih like dan juga komen guys. Setelah itu silahkan kalian mau subscribe atau nanti juga silahkan. Habis itu kalian tonton video yang kedua. Tontonlah video-video yang durasinya tidak terlalu panjang guys. Jadi kalau misalnya kita nonton video yang durasinya 5 menit misalnya, jadi dengan durasi 5 menit kita baru nonton 2 menit aja, kita bisa tahu isinya apa, maksudnya itu apa. Jadi di situ kita bisa berkomentar di situ ya guys. Nah, kemudian kita tonton video yang kedua, kalian lakukan hal yang sama seperti tadi guys. Tonton dulu beberapa menit, kemudian kalian kasih like dan juga komentarnya ya guys. Nah, habis itu kalian mau subscribe silahkan. Mau subscribe di video yang pertama juga nggak masalah, asalkan kalian tonton paling tidak 2 atau 3 video guys. Dan lebih amannya lagi kalian tonton video yang ketiga supaya lebih aman untuk menjaga-jaga ya guys. Jadi tonton meskipun itu hanya sekitar 3 atau 4 menit, bahkan walaupun 1 menit pun, asalkan kalian misalnya kalian, wah ini ada video durasi 2 menit misalnya, kalian tonton 1 menit tapi kalian tahu isinya, kalian komentar aja sesuai dengan isi video gitu. Dan itu poin yang kedua ya, komentar sesuai dengan isi videonya. Jadi poin yang kedua adalah kalian harus berkomentar sesuai dengan isi videonya guys. Jadi jangan kalian komentar asal-asalan, apalagi dengan jumlah yang banyak, komentar segitu banyaknya dengan kata-kata yang sama persis, satu video kalian komentar banyak gitu guys. Itu kemungkinan besar kalian bakalan terkena spam. Nah, kalian bisa berkomentar di tab komunitas misalnya, kan kalian masuk ke tab komunitas dari YouTuber yang udah punya nama gitu kan, kalian bebas di situ, kalian bebas. Tapi jangan di videonya guys, jangan di video kalian berkomentar dengan kata-kata yang sama atau dengan jumlah yang banyak sama begitu gitu kan, itu nanti terkena spam guys. Nah, poin yang ketiga atau yang terakhir adalah jangan lakukan terus-menerus dalam waktu yang berdekatan. Contohnya gini guys, kalian tonton satu channel, misalnya channel A misalnya, kalian tonton berapa menit, kemudian kalian like, komen, terus langsung subscribe. Habis itu kalian pindah ke channel lain, pindah ke channel B misalnya, sama kalian tonton, like, dan juga subscribe. Nah, saking semangatnya kalian ingin saling subscribe, kalian lakukan seperti tadi, pindah channel 1, channel 2, channel 3, masing-masing cuma nonton satu video, langsung like, komen, dan juga subscribe. Nah, jadi ibarat kata satu video misalnya kalian tonton 5 menit, 5 menit kalian lakukan ke 5 channel. Artinya dalam waktu 25 menit kalian melakukan hal yang sama secara terus-menerus dan juga dalam waktu yang sangat berdekatan. Ini kemungkinan besar kalian bakalan terkena spam guys, Dan itu tadi 3 poin yang saya sampaikan kepada kalian. Semoga kalian bisa paham
Semoga kalian bisa mengerti dan bisa mempraktekkannya sendiri di rumah guys. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.